Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini aku akan membawakan kalian ke masa lalu nih. Hah? Memangnya bisa ya? Bisa banget dong. Jadi kita akan kembali untuk meneliti bagaimana sejarah Islam masuk ke Indonesia. Tetapi dengan teori tertentu. Wah, teori apa tuh? Kalau mau lanjut, jangan lupa klik like and subscribe ya. Nah, ayo kita masuk ke pembahasan. Nah, kalian pernah penasaran nggak nih? Gimana sih Islam bisa masuk ke negara Indonesia? Saat ini, Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, mencapai 229 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk seluruh Indonesia. Wah, banyak banget ya. Mayoritas mendominasi sekali. Tapi kalau kita melihat sejarah, dulu Nusantara mayoritasnya kan beragama Hindu dan Buddha. Jadi gimana ceritanya tuh? Kok Islam bisa berkembang pesat di sini? Nah, ada loh beberapa teori yang bisa menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Salah satunya teori Gujarat. Pelopor pertama dari Islam telah datang ke negeri-negeri Melayu. Indonesia belum ada, berarti Indonesia. Pada awal abad ke-7, berarti 600-an. Telah datang ke negeri-negeri Melayu pada awal abad ke-7. Sehingga abad pertama dari Islam 622. Teori ini menarik banget nih. Karena menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui apa yo? Nah, jadi duduk manis dulu nih, siapkan cemilan dan ayo kita bahas. Yang pertama, asal mula teori Gujarat. Asal mula teori Gujarat itu dari mana sih? Jadi begini nih, teori Gujarat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi melalui para pedagang muslim dari Gujarat, India. Pada masa itu, Gujarat merupakan pusat perdagangan maritim yang sangat maju. Dan banyak pedagang muslim berdagang ke berbagai wilayah, termasuk ke Nusantara. Mereka gak hanya membawa barang dagangan seperti rempah-rempah, kain sutra, dan perhiasan, tetapi juga sekalian menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, proses penyebarannya tidak melalui peperangan atau menaklukkan, melainkan secara damai, melalui perdagangan dan perkawinan antar pedagang muslim dengan masyarakat lokal. Teori ini beranggapan bahwa Islam tidak langsung datang dari Arab, melainkan melalui perantara pedagang dari Gujarat yang sudah lebih dulu memeluk Islam. Nah, jadi jalur perdagangan teori Gujarat ini, mereka melalui Selat Malaka dan tiba di Aceh. Nah, seiring berjalannya waktu, teori Gujarat ini semakin berkembang pesat sehingga konon katanya mereka membangun kerajaan yang ada di Aceh, yaitu kerajaan yang menebak Samudra Pasai. Itu bener banget. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh penting yang akan berperan penting nih di pembahasan kita nanti. Ingat-ingat ya, kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai. Nah, sekarang kita masuk yuk ke bukti sejarahnya. Nah, bukti sejarah ini untuk apa sih? Jadi, keadaan atau nyatanya bukti sejarah itu dapat mendukung teori-teori sejarah yang ada. Jadi, bukti sejarah ini juga bisa untuk memvalidasi keaslian dari sejarah tersebut agar tidak misinformasi dan tidak disalahgunakan.
Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan bukti sejarah yang mendukung teori Gujarat. Kenapa sih teori Gujarat ini bisa dipercaya? Ada nih beberapa bukti sejarah yang dianggap mendukung teori Gujarat, yaitu yang pertama, makam Islam kuno. Waduh, makam siapa tuh? Nah, salah satu bukti terkuat adalah bentuk makam-makam Islam kuno di Indonesia yang memiliki kemiripan dengan makam di Gujarat. Contohnya adalah makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Makam ini memiliki bentuk batu nisan khas Gujarat yang menunjukkan adanya pengaruh budaya dari wilayah tersebut. Nah, jadi terkait Kesultanan Samudra Pasai, tadi itu apa sih kaitan? Nah, kalian tahu nggak sih kalau batu nisan ini juga ada kaitannya dengan Kesultanan Samudra Pasai? Apa sih kaitannya? Jadi, Sultan Malik Al-Saleh, pendiri Kesultanan Samudra Pasai, wafat pada tahun 1297 Masehi. Batu nisannya ditemukan di Gampong Beringin, Aceh Utara. Terbuat dari batuan sandstone dengan ukuran kaligrafi Arab yang indah. Bentuk dan motif batu nisan ini memiliki kemiripan dengan batu nisan dari Gujarat, India, yang menunjukkan adanya hubungan dagang dan kultural antara Sumatera dan Gujarat pada masa itu. Lalu, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapuro, Sukolilo, Gresik, Jawa Timur. Batu nisannya terbuat dari marmer dengan ukiran kaligrafi Arab yang halus, menyerupai bentuk lunas kapal khas Gujarat. Kesamaan ini menunjukkan pola impor batu nisan dari Gujarat dan memperkuat teori Gujarat mengenai penyebaran Islam di Nusantara melalui interaksi perdagangan. Selain itu, peneliti Belanda yaitu J.P. Malkuit pada tahun 1912 mengamati bahwa batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kesamaan dengan batu nisan di Cambai, Gujarat. Hal ini mendukung pandangan bahwa Islam diperkenalkan ke Indonesia melalui pedagang Muslim dari Gujarat. Nah, jadi gitu kemiripan batu nisan kedua tokoh ini dengan yang ada di Gujarat menjadi salah satu bukti penting dalam teori Gujarat yang menyatakan bahwa penyebaran Islam di Indonesia terjadi melalui jalur perdagangan dengan wilayah Gujarat, India. Lalu ada jalur perdagangan. Nah, peta jalur perdagangan menunjukkan bahwa abad ke-13 Gujarat memiliki hubungan dagang yang erat dengan Nusantara. Banyak sekali kapal-kapal dagang Gujarat berlabuh di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Jawa. Nah, yang ketiga juga ada catatan sejarah dari luar negeri. Beberapa catatan dari sejarawan Cina dan Arab menyebutkan bahwa pedagang dari Gujarat memang aktif berdagang di Asia Tenggara, termasuk Nusantara atau Indonesia. Bukti-bukti inilah yang membuat teori Gujarat cukup kuat dalam menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara. Selain bukti-bukti sejarah, ada pula tokoh-tokoh pendukung teori Gujarat. Nah, antara lain itu ada yang pertama ada J.P. Schnepel. J.P. Schnepel adalah seorang sejarawan yang mencetuskan pertama kali tentang teori Gujarat ini. Lalu teorinya didukung oleh Snowgrunge. Munculnya teori Gujarat yang dicetuskan oleh J.P. Schnepel ternyata mendapatkan sambutan baik dari seorang orientalis ternama yang berasal dari Belanda, dan ia bernama Snowgrunge. Snowgrunge mulai tertarik untuk mengembangkan teori Gujarat ini ketika di beberapa kota pelabuhan anak benua India agamanya Islamnya mulai kokoh. Snowgrunge berpendapat bahwa orang-orang asli Gujarat atau para pedagang sudah lebih dulu melakukan transaksi dagang dengan penduduk Nusantara atau Indonesia daripada dengan orang-orang Arab atau pedagang lainnya.
Beliau juga berpendapat bahwa orang-orang Arab atau para pedagang baru datang ke Nusantara di masa berikutnya. Selain itu, orang-orang Arab yang datang ke tanah Nusantara mayoritas merupakan orang-orang yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal itu ditunjukkan dengan adanya gelar Sayyid atau Syarif yang disematkan di depan nama-nama orang Arab. Yang kedua ada J.P. McCute. Teori Gujarat yang dicetuskan oleh J.P. Schnepel ternyata dikembangkan lagi oleh J.P. McCute pada tahun 1912. J.P. McCute menyatakan pendapat bahwa teori Gujarat ini memang benar, bisa dibuktikan. Salah satu bukti itu ada pada batu nisan dari Sultan Malik Al-Saleh yang ada di Pasai, Aceh. Memiliki kesamaan dengan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang makamnya ada di Gresik, Jawa Timur. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya, tentang kedua makam dari tokoh-tokoh tersebut. Sultan Malik Al-Saleh wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Perkembangan Masehi. Islam di Indonesia berdasarkan teori Gujarat. Setelah masuknya Islam melalui pedagang Gujarat, agama Islam perlahan berkembang di berbagai wilayah melalui beberapa cara. Yang pertama adalah melalui perdagangan, yaitu pedagang Gujarat yang menetap di Nusantara mengajarkan Islam kepada masyarakat setempat. Yang kedua ada cara perkawinan. Banyak pedagang Muslim yang menikahi perempuan lokal sehingga Islam mulai diterima oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, ada pendidikan dan dakwah. Seiring waktu, mulai muncul ulama-ulama lokal yang menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Dari yang awalnya hanya berkembang di daerah pesisir seperti Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, Islam akhirnya menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Kejayaan Islam di Indonesia. Islam tidak hanya berkembang, tetapi juga mencapai kejayaan di Nusantara. Kesultanan Islam mulai bermunculan seperti Samudera Pasai, Demak, Aceh, dan Mataram Islam. Pusat pendidikan Islam berkembang dengan berdirinya pesantren dan madrasah. Budaya Islam mulai mendominasi dalam seni, sastra, dan arsitektur Nusantara. Bahkan saat ini pun pengaruh kejayaan Islam masih bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Faktor penentang teori Gujarat dan tokoh yang menentangnya. Meskipun banyak yang mendukung, teori Gujarat juga mendapat kritik dari beberapa ahli sejarah yang lebih percaya pada teori lain, seperti teori Arab dan teori Persia. Beberapa alasan yang membuat teori Gujarat diragukan adalah Islam sudah berkembang di Nusantara sebelum abad ke-13, sementara teori Gujarat menyatakan Islam baru masuk pada abad itu. Pengaruh Arab lebih kuat, terlihat dari ajaran Islam di Indonesia yang cenderung mengikuti mazhab Syafi'i yang lebih dekat dengan tradisi Islam di Timur Tengah daripada Gujarat. Tidak ada bukti tertulis dari Gujarat sendiri yang menunjukkan bahwa mereka membawa Islam ke Nusantara. Nah, tapi kalian tahu nggak sih, ada juga loh tokoh yang menentang teori Gujarat. Nah, yang pertama tuh ada Buaya Hamka. Sebenarnya, Buaya Hamka awalnya mendukung teori Gujarat ini. Tetapi, kemudian Buaya Hamka lebih condong ke teori Arab karena menurutnya Islam di Nusantara lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Arab. Nah, yang kedua juga ada Profesor Dr. Azyumardi Azra. Ia menolak teori Gujarat karena menurutnya Islam sudah ada di Nusantara, bahkan sebelum abad ke-13. Jadi menurutnya Islam sudah sampai di Nusantara atau Indonesia sebelum abad ke-13. Sedangkan teori Gujarat menyatakan bahwa pedagang-pedagang Gujarat sampai di Indonesia atau di Nusantara sekitar abad ke-13. Yang ketiga ada Sunan Ampel dan Wali Songo. Nah, Islam disebut-sebut lebih banyak mendapatkan pengaruh dari Timur Tengah daripada Gujarat. Perkembangan Islam di Indonesia disebut-sebut lebih banyak mendapat pengaruh dari Timur Tengah daripada Gujarat. Nah, jadi kesimpulan dari teori Gujarat ini yaitu teori Gujarat adalah salah satu teori populer yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia melalui pedagang dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13. Bukti utama teori ini antara lain bentuk makam Islam kuno, jalur perdagangan, dan catatan sejarah luar negeri. Teori ini juga didukung oleh beberapa tokoh seperti Snufus Gronje dan J.P. Schnepel.
Namun, ada juga beberapa faktor yang membuat teori ini diragukan, sehingga muncul teori lain seperti teori Arab dan teori Persia.